Welcome back on Science Connect Channel, teman-teman. Masih di serial Golang in Advance ya. Gue masih mau terusin video serial kita tentang solid programming ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang prinsip-prinsipnya ya, ada single responsibility principle, ada open close principle, ada Liskov substitution principle, ada interface segregation principle ya, dan ada dependency inversion principle. Nah, kelima tadi gitu ya, itu sebaiknya pada saat kita mulai ngoding itu sudah direncanakan teman-teman gitu ya. Pun kalau enggak gitu ya, gimana sih Bang caranya kita bisa mengukur gitu ya, apakah satu kode atau satu modul atau satu service itu harus di refactor atau enggak. Di refactor tuh jadi dipecah-pecah gitu ya, bentuk struktur codingannya jadi dipecah kayak gini gitu. Jadi kalau sebelumnya teman-teman ingat ya, di bagian open class principle, di bagian interface segregation principle gitu ya, kan gue pisahin tuh ya. Oh, struct konkretnya kita pindahin, bagian SRP juga kita pisahin gitu ya, kita jadikan modul sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih kita harus melakukan pemecahan itu gitu ya? Jawabannya ada jawabannya beragam cara sebetulnya gitu ya. Cuman gue mengacu pada bukunya Robert ya, di Clean Architecture. Oke. Itu buku yang sangat-sangat umum dan sangat gue rekomendasikan buat teman-teman software engineer yang pengen naik kelas gitu ya, yang pengen naik dari software engineer jadi seorang senior software engineer mungkin gitu ya, atau yang pengen naik jadi seorang arsitek. Itu buku yang recommended untuk dibaca. Nanti link bukunya gue taruh di deskripsi di bawah ya. Nah, di buku itu bilang ya bahwa suatu kode atau suatu modul atau suatu service itu harus kita pecah gitu ya, jadi menggunakan, entah itu menggunakan abstraksi atau kita pecah menjadi struct baru gitu ya. Itu yang diukur ada dua hal teman-teman ya. Yang pertama ada stability matrix. Well, sebenarnya bukan stability tapi instability matrix, karena nanti yang kita ukur itu instability-nya bukan stability-nya ya. Nah, yang kedua adalah abstraction. Oke, kita mulai dari instability matrix. Oke, di instability matrix ada dua hal lagi yang harus diukur. Pertama ada fan in, yang kedua ada fan out. Ini gue perbesar. Oke. Oke. Yang pertama ada fan in. Fan in itu adalah seberapa banyak modul itu diimport oleh modul lain. Contoh, kita lihat di diagram ini nih. Ada modul CA, modul CB. So, ada modul CC, ada modul CD. Ya, lihat. Modul CA punya struct queue, entah itu struct, entah itu kelas gitu ya. Intinya ada komponen queue gitu ya yang mengimport modul dari CC gitu ya, dari modul CC kelas T ini. Kebayang ya? Jadi gampangnya teman-teman nggak usah lihat si Q sama R-nya lah ya, biar gampang lihat aja modulnya. Intinya adalah modul CA mengimport something dari CC. Maka dari sudut pandangnya si CC, ini adalah fan in. Ya, fan in yang masuk gitu ya. Begitu pula CB. CB juga mengimport modul CC ya kan. Dari sisi CC ini adalah fan in. Oke. Dari sisi CA, dia fan out, dia keluar. Artinya apa? Fan out? Fan out itu adalah uh, seberapa banyak dia mengimport modul. Oke, kalau fan in kan seberapa banyak dia diimport oleh modul lain. Kalau fan out seberapa banyak dia mengimport modul. Oke, nah nilai instability ya atau I itu sama dengan fan out ya, seberapa banyak dia mengimport modul gitu ya, dibagi dengan total import dan diimportnya gitu ya, jumlah mengimport dan jumlah diimport modulnya gitu. Itu adalah nilai instability. Oke, nah sekarang kita lihat ke matriksnya teman-teman. Ini matriks A-nya diabaikan dulu ya. Kita lihat ke bagian I-nya dulu. Oke, kalau I-nya 0, which is instability-nya 0, lihat. Ya, I-nya 0, berarti instability-nya 0. Artinya apa? Artinya fan out-nya nilainya 0 dong. Ya, fan out-nya nilainya 0. Kalau fan out-nya nilainya 0, artinya apa? Artinya modul itu hanya diimport, tidak pernah mengimport sesuatu. Paham ya? Fan out-nya 0 nih, artinya nggak ada tanda panah keluar dari modul itu kan. Contoh misalkan CD. CD nggak pernah ngimport apapun kan keluar kan. Maka nilai instability-nya pasti 0 ini. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau instability-nya 1 di sini nih. Nah, ini instability-nya 1. Artinya
fan out-nya 1, fan in-nya pasti 0. Maksudnya fan out. Artinya, fan out-nya udah pasti mau berapapun gitu ya. Fan in-nya udah pasti 0 gitu. Paham ya? Paham ya? Artinya apa? Kalau fan in yang nggak ada, teman-teman. Kalau fan in yang nggak ada, ya, kalau nggak ada fan in-nya gitu ya, berarti dia hanya mengimport modul. Dia tidak pernah diimport oleh modul lain. Contoh, CA sama CB. Lihat, dia cuma punya fan out doang kan, nggak punya fan in kan, dia cuma keluar doang kan. Artinya apa? CA sama CB cuma mengimport modul. Dia tidak pernah diimport oleh modul lain. Ya. Maka instability-nya 1 nih, CA1, CB1, CD0. Nah, gimana dengan CC? Ya udah kita hitung. Oke, caranya adalah fan out. Fan out-nya cuma 1 ya kan. Fan out-nya 1, 1 dibagi ya 1, 2, 3, 4. 1/4. Berarti nilai instability dari CC adalah 1/4. Itu cara hitungnya ya. Oke. Nah, matriks yang kedua yang harus diukur, teman-teman, adalah nilai abstraksi dari modul itu. Gampang ya, cara mencari nilai abstraksi itu tinggal NA. NA itu adalah jumlah abstrak kelas atau interface yang ada di dalam modul gitu ya, dibagi dengan total kelas yang ada di situ. Nah, sekarang kita balik lagi ke diagramnya, teman-teman. Nah, ini. Kalau nilainya 0, nah sekarang kita hilangkan si I-nya ya. Kita sekarang mau measuring di abstraction ya. Kalau abstraksinya 0, ya, artinya modul tersebut tidak punya abstrak kelas. Ya, semuanya bentuknya konkret kelas. Ya, entah struct gitu ya, entah kelas gitu ya kalau di Java gitu ya, kalau di Golang kan struct gitu ya, yang udah ada langsung implementasinya gitu. Oke. Kalau gue sih masukin global variable gitu ya, itu ke dalam kelas konkret juga gitu ya. Cuman di buku itu nggak disampaikan secara langsung gitu ya. Tapi intinya adalah kalau lo punya kelas dan struct gitu ya dalam bentuk konkret, tidak ada interface, tidak ada abstrak kelas sama sekali, berarti nilainya 0. Nah, kalau kebalikan ya, justru kalau misalkan nilai A-nya 1 ya, kalau misalkan nilai A-nya 1, artinya apa? Artinya modul tersebut hanya punya abstrak kelas atau interface gitu ya. Modul itu hanya punya interface saja. Nah, sekarang apa maknanya sih zone of pain di sini gitu ya, dan zone of uselessness di sini? Oke, kalau kita lihat ya, zone of pain yang paling berat itu ketika kita punya abstractions 0, instability 0. Jadi gue udah jelasin ya, bahwa abstractions 0 artinya semua kelas di dalam modul ini adalah bentukan konkret gitu ya. Struct atau kelas gitu ya, di dalam beberapa bahasa pemrograman. Kalau di dalam Golang berarti struct gitu ya. Oke, nah terus punya instability 0. Artinya instability 0 apa? Dia hanya diimport gitu ya. Berarti ketika lo punya modul yang isinya udah struct konkret semua gitu ya, bentukannya struct gitu ya, tapi ternyata modul itu hanya diimport oleh modul-modul lain gitu ya, maka lo akan kesusahan untuk ketika terjadi perubahan atau penambahan service gitu. Paham ya? Ngerti ya? Ya jelas lah ya, ketika lo punya modul isinya struct semua gitu ya, yang udah ada implementasinya langsung, terus diimport sama modul lain gitu ya, terus ternyata ada perubahan karena kan implementasi langsung ya kan, bentukannya sudah implementasi konkret langsung gitu, terus ada perubahan, pasti modul lain akan kena gitu. Makanya disebut sebagai zone of pain. Kebayang ya? Kebalikannya, zone of uselessness. Jadi ketika dia punya nilai abstraksi 1 gitu ya, ketika dia punya nilai abstraksi 1 dan instability-nya 0, artinya apa? Artinya oke, satu modul isinya interface semua gitu ya, tapi nggak pernah diimport gitu. Dia cuma nge-import something doang gitu. Cuma nge-import tapi nggak pernah dipakai gitu si interface-nya gitu dalam Golang ya. Oke, ya buat apa gitu kan? Kebayang ya? Justru interface itu buat digunakan sebagai ya interface, juga interface gitu ya, buat menghubungkan antara satu modul dengan modul lain gitu kan. Justru harus diimport dia tuh gitu ya. Tapi ini nggak pernah diimport gitu. Kebayang ya? Ya, makanya disebut sebagai zone of uselessness. Ya, satu zone of pain ketika kita terlalu punya banyak struct konkret tapi hanya diimport gitu ya. Dan ini zone of uselessness ketika kita punya interface tapi malah nggak pernah diimport gitu, nggak pernah dipakai gitu. Nah, yang paling bagus adalah ini teman-teman, the main sequence. Oke? Yang mendekati garis the main sequence ini. Ya, contoh misalkan yang ini nih, yang 01 aja ya, 01. Berarti kan dia punya abstraksi 1 dan instability 0.
Artinya apa? Artinya dia modul yang sangat abstrak, isinya interface semua gitu ya, atau abstrak kelas semua, dan dia paling sering diimport sama modul-modul lain. Ya betul ya, karena memang tugasnya interface itu kan. Tugasnya abstrak kelas juga untuk itu kan, memang untuk diimport, dibuat bentuk-bentuk konkretnya gitu ya. Bentuk-bentuk implementasi yang benernya, yang realnya gitu ya. Kebayang ya, kalau dalam hal ini kan yang sebelumnya nih, misalkan calculator gitu ya. Nah ini kan interface-nya kan. Ya order nggak perlu tahu gitu ya. Eh, Gimana cara ngekalkulate total order gitu ya. Yang penting, oke, pokoknya gue mau ngambil order calculator dan dia harus punya metode calculate total price gitu ya. Adapun implementasi cara ngitungnya gimana ya nanti di modul ordernya ini, di struct konkretnya. Oke? Paham ya? Ya, itu yang pertama yang bagus. Yang kedua yang bagus adalah ini teman-teman. Yang abstraksinya nol, artinya konkret kelas semua gitu ya, struct semua gitu. Dan dia hanya mengimport. Oke, dia tidak pernah diimport lagi. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena implementasi langsung itu kan cenderung sering kali berubah ya kan. Yang bentuknya struct ini nih. Nah, yang bentuknya struct ini cenderung untuk bisa berubah gitu ya. Cenderung untuk selalu berubah gitu. Calculate total price, jangan kayak gini nih cara ngitung diskonnya gitu kan. Seringkali bisa kayak gitu kan. Nah, karena sering berubah, sebisa mungkin ini jangan sering diimport gitu. Karena akan impactful ke modul yang depends ke dia gitu. Paham ya? Nah, karena ini bagus nih teman-teman nih. Yang ini bagus. Isinya satu modul isinya struct semua gitu ya, dan dia tidak pernah diimport di modul lain. Dia hanya mengimport saja. Oke? Nah, nanti kita coba hitung ya, dan kita coba plotting di diagram ini gitu ya, untuk modul kalkulator yang pertama yang paling sederhana. Oke? Oke, sekarang kita coba kalkulasi dan coba kita plotting ke grafik yang tadi ya. Untuk modul yang paling sederhana dulu, yaitu modul kalkulator. Oke, kita coba hitung di sini. Nilai instability sama dengan fan out dibagi dengan fan out ditambah dengan fan in. Oke, nah sekarang kita coba hitung fan outnya ya. Fan out itu kan dia mengimport something gitu ya. Berarti ini dia mengimport satu gitu ya, satu, terus dua, terus tiga, terus 4 ya. Oke, 4. Berarti ini sama dengan 4 dibagi. Nah, berapa kali dia diimport? Berapa kali si kalkulator ini diimport? Seingat gua, dia diimport satu kali ya di main.go ini ya. Nah, ini. Mana? Nah, ini. Dia diimport satu kali ya kan? Nah, ini. Oke, dia cuma diimport satu kali. Berarti 4 tambah 1 ya, berarti 5 ya. Berarti hasil dari instability-nya adalah 4/5 itu 0,8 ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita hitung abstraksinya, teman-teman. Abstraksinya itu berarti kan jumlah kelas abstrak dibagi dengan jumlah kelas, ya kan, atau jumlah yang struct atau interface yang ada di situ gitu ya, di modul itu gitu. Nah, kita hitung di kalkulator ya. Lihat, pertama struct ya. Dia bukan abstrak dong. Ya. Ini juga bukan abstrak. Ini juga bukan abstrak. Ya, ini juga bukan abstrak. Ternyata di modul kalkulator tidak ada level abstraksi, teman-teman. Ya, berarti nilainya 0. Ini, teman-teman, kalau kita plotting ke diagram lama kita, nah ini. Oke. Abstraksinya tadi ya, nilainya itu 0 di sini berarti kan. Nilai instability-nya ya. Nah, ini kan A-nya ini ya, sumbu Y kan, berarti 0 di bawah nih, ada di sini di bawah. Nilai instability-nya 0,8, berarti di sini, ya kan? Ya. Ada daerah sini. Ini di garis ini nih, di garis 0,8 ini. Ya, artinya apa? Artinya udah cukup bagus, teman-teman. Ya, modul yang kita buat ini sudah cukup modular gitu ya, sudah cukup bagus, dan ukurannya ya tidak terlalu urgent untuk harus di refactor gitu ya. Kebayang nggak? Even kalau misalkan kita nggak include main ini, karena kan kalau main kan udah pasti ngimport gitu ya. Kita kan mau calculate modul ordernya aja gitu ya. Kalau kita hanya consider modul ordernya aja, ya modul ordernya aja nih. Jadi kita nggak consider si main ini nggak import kalkulator. Berarti kan sebenarnya hasilnya ini tuh dia malah nggak pernah diimport gitu ya. Ini hasilnya 4/4 ya kan, 1. Ya. Artinya kalau 0,1 apa? Artinya, nih lihat.
very very good ya. Apa namanya, struktur codingannya benar-benar bagus. Ada di garis the main of sequence. Target kita ada di sini gitu. Ya. Jadi abstraksinya dipakai bagus gitu ya. Atau gitu ya, atau concrete class yang memang diperuntukkan untuk bikin real implementasinya gitu ya. Jadi udah cukup bagus gitu si kodenya gitu. Paham ya? Oke. Nah, silakan coba teman-teman hitung untuk yang payment ya. Sekarang gue mau coba masuk ke yang cukup kompleks nih. Nah, kita coba buka order, teman-teman. Kita coba bikin di sini aja ya. Nilai instability sama dengan fan out dibagi dengan fan out ditambah fan in. Ya. Sekarang kita coba hitung fan out-nya berapa. Ingat fan out itu berapa kali dia mengimport something, ya kan? Dia mengimport, oke ini 1 ya. 1, ini 2, berarti 3 ya. Oke, dia 3 kali nge-import something. Dibagi dengan jumlah berapa kali dia diimport. Ya kan? Dia diimport berarti di kalkulator kalau ada ya. Nah ini 1, 2, 3, 4. Oke, di payment nggak ada, seingat gua. Ya benar nggak ada. Berarti ini 4. Terus, nah ini 5 ya. Di sini 5 ya. Dia diimport 5 kali. Oke, berarti perhitungannya adalah 3 dibagi 3 ditambah 5 tadi ya. Oke, berarti hasilnya adalah 3/8. Sekarang nilai abstraksinya teman-teman. Abstraksinya berarti kita hitung dulu interface-nya ya. Gua tulis dulu rumusnya di sini. Ups. Abstrak kelas dibagi dengan jumlah kelas ditambah interface tentunya ya. Berarti abstrak kelasnya dulu ya kita hitung ya. Ini 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. Berarti 3 dibagi dengan total kelas dan interface-nya ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 3/7 berarti ya. Oke, 3/7 sama dengan ini gue hitung pakai kalkulator itu sekitar 0,42. Ini itu sekitar 0,5-an ya. Sorry. Ini tuh sekitar 0,35-an ya. Ya something like that lah. Kalau kita coba exactly-nya berarti 3 bagi 8 ya 0,375 ya. 375. Oke, sekarang kita coba plot teman-teman. Sekarang kita coba plot instability dan abstraksinya. 0,375 itu ada di sekitar sini ya, 0,375. Terus instability-nya ada di tadi berapa ya? Instability-nya itu order instability-nya 0,375, A-nya 0,42, setengah lah ya, setengahnya lah ya. Berarti ini di sini instability-nya, oke, 0,375 di sini, terus 0,45 di sini. Nah, ya, mepet zone of pain nih teman-teman. Artinya apa? Artinya modul kita at some point gitu ya akan terlalu sulit dirubah gitu ya. Akan terlalu sulit ketika ada modifikasi service atau ketika ada tambahan service gitu. Belum terlalu modular. Oke. Nah, disinilah peran dari solid programming yang sebelumnya kita jelasin. Kalau kita implementasi seharusnya gitu ya, titik yang ada di zone of pain ini harus bergeser mendekati main sequence. Oke. Sekarang kita buktikan apakah solid programming bisa men-solve masalah ini atau enggak gitu ya. Kita coba cek ke bagian shipping dulu lah ya. Nah, shipping ini kan bisa diganti-ganti ya. Instead of kita pakai struct, ingat ke bagian open close principle ya. Instead of kita pakai struct, kita pakainya interface. Oke, interface. Terus bentuk konkretnya ganti gitu ya. Bentuk konkretnya ganti di modul baru gitu ya. Ship terus menerima punya method order. Terus kita buat modul baru namanya shipping lah ya. Shipping, terus di sini shipping.go. Oops. Ya, package shipping, type standard shipping lah ya. Shipping, struct, terus punya method ship tadi ya. Standard shipping, ship, order. Oke. Ya, sekarang kita coba kalkulasi lagi, teman-teman.
di order nih. Kan beda lagi ya, karena sekarang shipping jadi mengimport order kan, pasti nilai instability dari order berubah kan. Kita hitung ulang teman-teman. Fan out-nya, oke, fan out berapa kali dia mengimport, sama ya, masih tidak ada perubahan jumlah untuk mengimportnya. Nah tapi fan in-nya berubah nih teman-teman. Ya sekarang dia diimport baru oleh shipping kan, nambah 1 nih. Ya berarti ini jadi 3/9 ya, nambah 1 ya. 6 berarti ini 3/9 atau 0,33 lah ya, gini ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung juga abstraksinya ya, nilai abstraksinya. NA-nya nambah 1 sekarang nih. Berarti kita hitung lagi 1 2 3 4 ya. Sekarang 4 ya. Jumlah kelasnya masih sama. Berarti sini 4/7. Kita coba cek. 4 bagi 7 0,57. Oke, 0,57. Kita coba plotting lagi, teman-teman. Plotting lagi. Tadi nilai instability-nya tuh 0,33 ya. Kira-kira ada di sini, ya, mendekati ke 0 di sini. Tapi sekarang, ya, kalau teman-teman lihat, abstraksinya naik 0,57. Jadi setengah lebih. Nah, dia naik ke sini. Nah, setengah lebih yang ini di sini. Oke, artinya kita sudah keluar dari zone of pain. Ya. Tapi masih belum terlalu bagus, belum terlalu mendekati domain of sequence. Tapi ini membuktikan bahwa dengan solid programming ya, dengan kemampuan solid programming yang udah kita pelajari sebelumnya, which is dalam hal ini spesifik khusus untuk pakai OCP ya, kita bisa sudah keluar dari zone of pain gitu ya. Plottingan awal kita sudah keluar dari zone of pain. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi teman-teman, karena masih bisa gitu ya, masih ada beberapa file yang masih bisa kita refactor. Kita coba refactor lagi. Oke, karena ternyata masih belum begitu bagus ya ketika kita plotting ya, belum mendekati domain of sequence. Oke, kita coba cek ke invoice. Karena kan kalau kita lihat yang lain udah udah kita pisah-pisah gitu ya, tinggal invoice ini yang harus kita pisah. Oke, nah ini sudah menggunakan OCP teman-teman. Oke, nah sekarang kita bikin modular aja, kita pisah si struct ini gitu ya, supaya ketika ada changes tidak merubah file invoice.go ini. Ingat ya, di bagian SRP, bagian OCP, bagian interface segregations, gue menjelaskan kenapa hal itu harus dilakukan gitu ya. Silahkan tonton videonya di sini teman-teman. Nah, kita bikin invoice di sini teman-teman. Invoice ada dua ya, ada standar invoice.go sama integrated invoice go. Oke, ini kita pindahin ya, standar invoice, kita pindahin ke standar invoice. Gini, terus yang integrated invoice juga kita pindahin ya. Integrated invoice kita pindahin sini. Oke. Nah, sekarang order juga pasti masuk ke sini ya. Nah, ini ordernya kan ada di package order ya, berarti order, ini juga ada di order. Ini juga sama, ini order, dan ini juga ada di order. Oke, nah ini pindahin ya, karena invoice sudah pindah ke package sendiri, berarti di main.go-nya kita pindah jadi ke invoice. Oke, nah ini payment itu ada di order ya, package order. Oke, ya nggak ada masalah, nggak ada error ya. Kalau teman-teman jalanin, hasilnya pasti exactly sama. Oke, nah sekarang kita coba hitung lagi teman-teman. Ini kan udah kita pindahin nih tadi invoice-nya, kita hitung lagi. Fan out masih sama, dia nge-import 2, beda ya. Di invoice sekarang udah nggak nge-import FUMP lagi ya, karena implementasi konkretnya ada di sini, ada di package invoice. Ya berarti sekarang berbeda nih teman-teman. Berarti kita hitung lagi ya. Ini nggak ada import, nggak ada import. Nah ini ada 2 ya. Ini juga nggak ada import, ini juga nggak ada import. Berarti ini nge-import 2, berarti ini 2. Ya dibagi berapa kali dia diimport. Nah kita hitung ulang lagi nih teman-teman. Dia diimport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama di main 1 ya tadi ya. 8 berarti ya. Berarti 2/8 ya. Berarti ini langsung aja 2/8. Oke, atau 1/4 atau 0,25 ya. 0,25. Oke. Terus kita hitung juga nilai abstraksinya sekarang. Oke, ada 1, 2, ini nggak ada, ini 3, ini 4. Oke, 4 ya. Berarti ini 4 per, ada berapa kelas dan interface nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, berarti 4/5.
atau 0,8 ya. 0,8. Oke, sekarang kita plotting lagi teman-teman. 0,8 itu kan hampir ke 1 ya di sini ya. Ada di sini ya. 0,8 di sini. Nilai instability-nya 0,25 ada di sini, seperempatnya di sini ya. Ya, mepet banget sama the main sequence di sini. Ya, dan hasilnya berarti bagus banget. Modul kita ini udah modular banget gitu ya. Udah bagus banget in terms of abstraksi, in terms of instability gitu ya. Jadi cocok untuk digunakan di modul-modul lain juga gitu ya, atau dipakai untuk bentuk implementasi langsung. Oke, nah jadi ini cara untuk menilai apakah struktur codingan teman-teman itu bagus atau enggak gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, jadi gunakan matriks abstraksi dan instability. Nah kalau tadi ya, kalau ada di zone of pain atau zone of uselessness gitu ya, hasil perhitungannya ya, maka teman-teman harus melakukan solid programming ya, atau refactor menggunakan solid programming di modul tersebut teman-teman. Ya, karena sebagaimana yang udah kita buktikan ya, bahwa dengan menggunakan solid programming ya tadi ya, open close principle di shipping, terus SRP dan sebagainya di invoice gitu ya, itu membuktikan bahwa ternyata nilainya bisa bergeser ke domain of sequence ini gitu ya. Itulah mengapa mengapa penting ya untuk mengimplementasi solid programming, supaya tidak banyak codingan yang akan terganggu gitu ya ketika nanti terjadi modifikasi fitur, terjadi penambahan fitur gitu ya. Dan ini juga bisa membuat speed up dari delivery aplikasi teman-teman gitu ya ketika nambah service baru. Oke. Jadi beginilah cara mengukur seberapa bagus sih struktur codingan teman-teman.